Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tawa lelaki tua berjanggut putih itu pecah, membuat wajah lelaki tua dari kuil suci hitam langsung muram. Ia menatap Chu Guangxing dan berkata dengan nada dingin, "Bagaimana kau bisa membuat alasan konyol seperti itu?" Chu Guangxing tersenyum tipis. "Senior, kau terlalu banyak berpikir. Aku sedang memikirkan benua dewa dan iblis. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu, kan? Saya sangat ingin pulang dengan gembira, hanya untuk memamerkan kekayaan saya sekali lagi." Orang tua dari kuil orang suci hitam itu terlihat murka. "Kau datang dari hutan belantara. Bagaimana bisa kau pulang ke benua dewa dan iblis dengan kemuliaan?" "Benua dewa dan iblis adalah rumah keduaku." Chu Guangxing tersenyum tipis. Kilatan cahaya yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya. "Mungkin secara tegas, alasannya tidak salah. Berani sekali kau menipuku," kata lelaki tua dari kuil hitam dengan ekspresi muram. Wajah Chu Guangxing tetap tenang, tetapi raut wajahnya agak dingin. Dari dulu sampai sekarang, selalu saja lelaki tua ini yang mengganggunya. Sekarang karena pihak lain bersikap begitu tidak masuk akal, bagaimana mungkin dia tidak marah? "Senior memang pandai bercanda, tapi aku sedang memikirkan benua dewa dan iblis. Jadi aku tidak akan menemanimu lagi," kata Chu Guangxing acuh tak acuh. Pak tua dari kuil hitam itu sangat marah. Bajingan kecil ini yang mengandalkan bakatnya malah mempermalukannya begitu saja. Melihat situasi yang tidak berjalan baik, lelaki tua berjanggut putih itu segera melangkah maju dan berkata pelan, "Hei tua, telah kehilangan ketenangannya. Berdebat dengan junior yang seperti ini hanya akan membuat orang-orang di 9 surga menertawakanmu." Mendengar ini, wajah tetua kuil suci hitam bergetar. Ekspresinya sangat muram. Sekarang, setelah dia dilindungi oleh orang-orang dari sekte jiwa ilahi, sulit baginya untuk melakukan apapun. "Bocah, aku sarankan kau untuk lebih menahan diri, agar tidak terlalu gegabah dan kehilangan nyawamu dengan sia-sia." Wajah Chu Guangxing menjadi dingin. Ia benar-benar muak dengan lelaki tua ini. Namun, saat ini ia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menandingi lelaki tua di alam laut pahit ini. Orang tua berjanggut putih itu melirik mereka berdua, lalu melambaikan tangan dan cahaya ungu kemasan jatuh. Cahaya ungu kemasan jatuh dan akhirnya perlahan terbentang di depan Chu Guangxing. Langsung berubah menjadi gambar ungu emas. "Ini peta perjalanan ajaib sekte Senpo kami. Selama kau memilikinya, kau bisa mencapai benua dewa dan iblis dalam 10 hari. Pria tua berjanggut putih itu mengelus jenggotnya saat berkata sambil tersenyum. "Dalam waktu 10 hari. Mata Chu Guangxing langsung berbinar. Ekspresinya dipenuhi rasa tak percaya. Peta perjalanan ilahi ini begitu ajaib, hingga mampu membawanya mencapai benua dewa dan iblis dalam 10 hari. Orang tua dari kuil suci hitam tampak sangat tidak senang. "Sekte jiwa ilahi Anda benar-benar murah hati, menyerahkan harta karun seperti itu kepada orang luar. Dia sangat tahu tentang peta perjalanan ilahi sekte Senpo. Benda ini begitu berharga sehingga hanya segelintir orang di seluruh sekte Senpo yang memilikinya." Pria berjanggut putih itu mulai tersenyum tipis. "Jangan khawatir, tetua.
Sekte Senpo saya murah hati kepada para pengikutnya, tidak seperti sekte lain yang egois. Kau, orang tua dari kuil hitam itu sangat marah, wajahnya langsung memerah. Pria tua berjanggut putih itu tidak lagi memperhatikannya. Dia menoleh untuk menatap ke depan, tersenyum lalu berkata, "Bagaimana?" Chu Kuang-seng menangkupkan kedua tangannya. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi anggota sekte Senpo. Orang tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya, lalu cahaya ungu kemasan lainnya melesat keluar dan jatuh ke depan. Chu Kuang-seng mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan menemukan bahwa itu adalah token ungu emas dengan 3 kata Sekte Senpo tertulis di atasnya. "Terima kasih, senior." Dia membungkuk lagi. Pria tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya. Raut wajahnya tiba-tiba berubah serius. "Anak kecil, kalau kau tidak ikut kami ke 9 surga hari ini, kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk memasuk nanti. Orang-orang ini datang ke tanah telantar, tetapi tidak ada batasan." Chu Kuang-seng mengangguk. "Terima kasih sudah mengingatkanku, senior." "Saya mengerti." Mata lelaki tua berjanggut putih itu berkedip-kedip. Dia tidak kuasa menahan diri untuk tidak berkata lagi. "Apakah kau sudah yakin memikirkannya matang-matang?" "Kau seharusnya tahu apa artinya merindukan hari ini." Mendengar ini, wajah Chu Kuang-seng menjadi serius. Ia perlahan mengepalkan telapak tangannya, tetapi tatapannya tak tergoyahkan muncul di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekhawatiran lelaki tua berjanggut putih itu? Jika dia melewatkan hari ini, kecuali kultivasinya sendiri menembus ranah laut pahit, sama sekali tidak akan ada peluang baginya untuk memasuki 9 surga. Dia tahu betul betapa sulitnya mencapai level ini di tanah terlantar atau bahkan di 10 wilayah. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain masalah ini. Karena ada beberapa utang yang harus dia lunasi. Ada beberapa orang yang harus dia selamatkan. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam untuk menekan gejolak emosi di hatinya. "Senior, jangan khawatir. Aku pasti akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menembus 9 surga." Meskipun suaranya pelan, tetapi itu mengandung tekad yang tak terbantahkan. Karena ini adalah keputusan yang sangat membebani hatinya. Dalam kultivasi, fondasi adalah hal yang terpenting. Jika mengandalkan kekuatan sendiri untuk memasuki 9 surga, harus membuat fondasi menjadi sangat kokoh. Ini merupakan perbedaan yang signifikan dari mereka yang dibawa ke 9 surga. Saat menerobos ranah laut pahit di kemudian hari, dasar bocah kurang ajar. Lelaki tua dari kuil hitam itu mencibir. Kondisi kultivasi di tanah telantar atau 10 wilayah benar-benar berbeda dengan yang ada di 9 surga. Karena untuk menerobos ranah laut pahit di tempat seperti ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Chu Kuang-seng mengabaikan kata sarkasme itu. Ia membungkuk kepada lelaki tua berjanggut putih dan orang-orang dari pasukan utama kecuali kuil suci hitam. "Para senior, saya pamit dulu." Setelah selesai berbicara, dia bergerak dan mendarat di peta perjalanan ilahi. Ia berbalik dan membungkuk kepada Zuyuan, Ling Yusi, dan orang-orang yang dikenalnya. Lalu mengendalikan peta perjalanan ilahi dan dengan cepat melesat ke langit. Tidak heran dia begitu cemas, pasti telah terjadi perubahan besar di dinasti Su Feng. Jika tidak, jejak yang ditinggalkannya tidak akan hilang. "Tunggu aku." Ia perlahan mengepalkan tangannya, tatapannya menjadi serius. Peta perjalanan ilahi membawanya bagai aliran cahaya, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. 10 hari, semoga saja cukup. Apa sebenarnya yang terjadi di dinasti Su Feng?
Orang-orang dari 9 kekuatan utama memandang ke arah Chu Kuangseng pergi. Ekspresi mereka berubah-ubah. Apa yang sebenarnya akan dilakukan anak ini? Mengapa dia terlihat begitu putus asa? Dia bahkan melepaskan kesempatan berharga untuk memasuki 9 surga. Raja Es memasang ekspresi dingin di wajahnya. Perlahan ia menyapu pandangannya ke kerumunan dan sebuah suara berat terdengar. Semuanya aktifkan salurannya. Ayo kembali ke 9 surga. Dalam kehampaan yang sunyi, ruang angkasa tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Dan cahaya ungu kemasan keluar darinya dan jatuh ke dunia ini. Chu Kuangseng berdiri di atas peta perjalanan dewa berwarna ungu emas. Dengan cahaya berkelebat di sekujur tubuhnya. Seakan-akan ia memiliki suatu kemampuan aneh. Kota di bawah ini seharusnya kota magnet. Dia melihat ke bawah dan melihat kota yang familiar di atas meteoroid super besar. Dan di sini tempatnya dia mendarat saat memasuki benua hidup dan mati. Setelah meninggalkan benua hidup dan mati kali ini, dia tidak langsung bergegas menuju ke benua dewa dan iblis, tetapi memilih untuk datang ke sini. Alasannya sangat sederhana. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di dinasti Su Feng. Dan perubahan ini kemungkinan besar berkaitan dengan istana dewa dan iblis. Jadi entah untuk menyelesaikan dendam lama dan atau menyelamatkan nyawa, dia harus berhadapan langsung dengan istana dewa dan iblis. Namun dengan kekuatannya saat ini, ia tidak akan mampu mengendalikan segalanya. Karena istana dewa dan iblis telah memilih untuk bertindak. Itu berarti pemimpin mereka, Qin Aotian, kemungkinan besar telah keluar dari pengasingannya. Untuk menghadapi orang seperti itu, bagaimana mungkin dia bertindak gegabah? Jadi, yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari bantuan. Memikirkan hal ini, Chu Kuangseng bergerak dengan cepat turun ke kota magnet. Sekarang, saatnya baginya untuk bertemu penduduk asli itu. Setelah memasuki kota magnet, sebelum dia bisa pergi ke pintu, penduduk asli telah mengambil inisiatif untuk membawanya ke klan. Masih di halaman kecil itu, beberapa tokoh tua berdiri di sana, menatap luar langit. Dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Orang-orang ini secara alami adalah pemimpin inti penduduk asli. Tuan, apakah menurut Tuan orang itu dapat menyelesaikan tugas yang kami berikan? Tanya seseorang lelaki tua dengan raut wajah khawatir. Mendengar ini, lelaki tua berpakaian hitam yang berdiri di depan menggelengkan kepala. Kemudian mengelus jenggotnya saat berkata, "Mana mungkin aku tahu pasti. Kita lihat saja nanti." Itu dia. Sebelum dia selesai berbicara, matanya tertuju arah depan. Mendengar ini, ekspresi semua orang terkejut. Cahaya bayangan turun dari langit dan tawa renyah terdengar. Hahaha, para senior, maaf membuat kalian menunggu. Chu Kuangseng tersenyum lalu mendarat di halaman. Ia membungkuk kepada semua orang dengan senyum di wajahnya. Teman kecil Chu, pada saat ini, bahkan tetua berjubah hitam sang patriark tak kuasa menahan emosinya. Suaranya sedikit bergetar saat dia bertanya, "Apakah perjalanan sahabat muda Chu berjalan lancar?" Pantas saja dia begitu gugup. Masalah ini sangat penting bagi seluruh klan mereka. Jika kutukan itu tidak bisa dicabut, ras mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan kota magnet. Di tengah tatapan cemas kerumunan, Chu Kuangseng tersenyum tipis. Lalu berkata sambil menangkupkan tangannya, "Aku telah memenuhi kepercayaan kalian. Kutukan para bangsawan telah dicabut." Setelah mendengar kata-kata ini, para tetua adat tertegun untuk waktu yang lama. Dan kemudian ekspresi yang sangat gembira muncul di mata mereka. Dan mereka
mata mereka yang keruh berangsur-angsur menjadi lembab. Siapapun yang terjebak di kotak magnet sekecil itu akan merasa sakit yang luar biasa. Seluruh ras mereka telah terperangkap selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dan rasa sakit yang mereka alami tidak terbayangkan oleh orang luar. Teman kecil Chu, apa yang kau katakan, apakah itu benar? Tanya lelaki tua berjubah hitam itu dengan tak percaya. Kabar baik yang tiba-tiba ini terasa seperti mimpi bagi mereka. Chu Kuang-seng mengangguk dan berkata dengan nada tegas, "Para senior, tenanglah. Alih kutukan itu telah sepenuhnya dilenyapkan. Kutukannya akan hilang mulai sekarang." Mendengar hal ini, para tetua klan saling berpandangan. Tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Dan dua garis mata keruh akhirnya jatuh perlahan. Mereka telah menunggu hari ini begitu lama, sehingga seluruh ras mereka agak mati rasa. Chu Kuang-seng tersenyum ringan. "Senior, Anda dapat mencoba sekarang untuk melihat apakah Anda dapat meninggalkan kota ini." Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu langsung berubah, dan secara ketakutan tak terelakkan terpancar di matanya. Karena klan mereka begitu takut akan kutukan itu, mereka bahkan tidak berani melangkah sedikit pun dari meteor super besar itu. Namun pada akhirnya dia menekan rasa takut di hatinya, lalu menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba melesat ke langit. Mungkin karena campur tangan antara gembira dan ketakutan, emosi lelaki tua berjubah hitam itu sedikit tidak stabil. Sehingga kecepatan terbangnya jauh lebih lambat. Tetapi pada akhirnya dia tetap mengumpulkan keberanian dan melangkah keluar dari jangkauan meteorit itu. Begitu ia melangkah maju, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Setelah memastikan ia baik-baik saja, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lalu dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. "Hahaha, rakyatku sekarang bebas." Tawa keras pun terdengar, menggambarkan kabar gembira itu. Membuat seluruh penduduk asli bersorak gembira. Di dalam halaman, sosok seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan turun dari udara, lalu mendarat di depan semua orang. "Saya tidak butuh ucapan terima kasih atas kebaikan Anda. Sahabat muda Chu sungguh dermawan yang luar biasa bagi klan kami." Pria tua berjubah hitam itu bertukar pandang dengan semua orang, lalu membungkuk bersama dan berkata serempak. Melihat ini, Chu Kuang-seng buru-buru melambaikan tangannya. "Senior, Anda terlalu sopan. Dalam hal ini, saya telah menerima bantuan besar dari senior itu." Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam itu tentu saja tahu siapa senior yang sedang dia maksud. Dan dia langsung bertanya, "Apakah senior dari klan saya baik-baik saja?" Mendengar ini, Chu Kuang-seng menggelengkan kepalanya, dan seketika wajah semua orang hadir menjadi gelap. Tampaknya mereka selalu banyak berpikir. Melihat kesuraman di wajah semua orang, Chu Kuang-seng melambaikan lengan bajunya, dan bola cahaya misterius muncul lalu melayang di atas halaman. "Tuan muda Chu, apa ini?" tanya lelaki tua berjubah hitam itu dengan ragu. Chu Kuang-seng tersenyum tipis. "Inilah yang diminta senior itu untuk menyerahkan kepadamu. Ini pasti sesuatu yang sangat penting." Lelaki tua berjubah hitam itu dengan gembira mengambil bola cahaya itu. Setelah merasakan sejenak, raut wajahnya penuh kegembiraan muncul di wajahnya. "Kami, generasi muda ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada leluhur kami." Dia mengangkat jubahnya, lalu berlutut bersama orang-orang di belakangnya. Bersujud 3 kali ke arah benua hidup dan mati. Setelah beberapa saat, semua orang berdiri
dan berterima kasih kepada Chu Guangsheng lagi. Chu Guangsheng merasa tidak berdaya mengenai hal ini. Tetapi sulit baginya untuk menolaknya. Jadi dia hanya bisa menerima hadiah itu. Setelah semua orang selesai mengucapkan rasa terima kasihnya, dia tampak memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi serius. Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu, katanya sambil membungkuk. Teman muda Chu, silakan bicara, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Chu Guangsheng mengangguk. Saya ingin meminta para senior untuk mengumpulkan orang-orang kuat di klan Anda untuk menemani saya ke benua dewa dan iblis. Benua dewa dan iblis? Apa tujuanmu ke sana? Semua orang tercengang saat menatap dengan bingung. Chu Guangsheng tersenyum tipis lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit yang jauh. Cahaya dingin berkelebat di matanya yang gelap. Mari kita selesaikan dendam. Terima kasih.